Jalanlah gua ke area duka lah di situ. Gua konfirmasi ke orang situ, Mas, di sini ada yang namanya Natalia nggak? Natalia diem tuh. Nah, gua lihat situ memang ada peti bang. Dibuka lah. Ini apa? Tutup bukan. Ini bukan. Diem bang. Si Natalia itu jenazah. Mendadak gua lemas seada-adanya, senderan di kursi, balik lagi. Itu tiba-tiba semua orang nangis di situ. Sampai entah tantenya, entah siapanya. Mas bener itu bawain tadi itu? Bener. Dar, tabrak, lihat CCTV. Nah si tas itu nggak kelihatan kemana. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit, sempat koma, meninggal. Karena dia meninggal itu kecelakaan hari Minggu, otopsi, baru nyampe ke rumah duka itu hari Selasa. Dan gue bawa itu hari Selasa. Tapi sambil jalan, gue selalu flashback. Masa iya gue bawa setan? Ya udahlah, ikhlas aja kalau emang ini dia minta pertolongan nganter, minta anterin. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan pasukan Lentar Malam gimana nih untuk puasa kalian? Apakah masih ada yang kuat atau sudah ada yang bolong? Atau bahkan ada yang punya cerita-cerita menarik di momen puasa tahun ini? Boleh teman-teman tulis di kolom komentar ya. Kita sharing-sharing aja lah. Dan hari ini gue kedatangan lagi nih seorang driver online yang sebelumnya itu pernah cerita juga di Lentar Malam, dan sempet dari pasukan Lentar Malam banyak yang nanyain gue untuk diundang lagi. Bang Iqbal namanya. Dan buat yang belum nonton, mungkin boleh tampilin ya Koy, thumbnailnya nanti di mana kek. Nah itu ya. Jadi abis nonton episode ini, kalian bisa nonton di episode sebelumnya. Untuk cerita kali ini, itu juga ternyata Bang Iqbal ini punya kejadian di momen-momen puasa. Dimana kalau kata orang, di bulan puasa, setan atau jin itu diikat atau dikurung. Tapi Bang Iqbal ini malah ngalamin kejadian horornya itu di bulan puasa. Sama satu lagi, cerita kali ini itu nggak kalah epic dari cerita sebelumnya. Jadi langsung aja kita mulai di Saksi Misteri by Lentar Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya. Kita langsung sapa lagi aja, namanya Bang Iqbal. Bang Iqbal, apa kabar Bang? Alhamdulillah Bang Jamal. Baik ya Bang ya? Sehat banget. Oke Bang, ini nerusin cerita yang kemarin nih. Karena kan pengalamannya ternyata ya lumayan banyak lah ya. Banyak setelah banget kejadian sih, itu ya. Dan kali ini ceritanya, kejadiannya yang mana nih Bang? Ya di bulan puasa masih ketemu aja Bang sama setan. Bulan puasa? Bulan puasa. Pas banget nih, kita lagi puasa nih. Betul Bang. Ya kan kata orang bulan puasa itu setan kan pada diikat Bang. Nah buktinya, ya mungkin itu hanya mitos kita lagi kecil kali ya dulu ya. Tapi pada dasarnya memang tugas setan ya hanya mengganggu. Beberapa kali saya ketemu lah. Di bulan puasa itu? Yes. Wah. Nah yang datang di bulan puasa itu sosoknya apa tuh Bang? Ibu dan anak Bang, bahkan sampai detik ini itu masih ikut dengan saya. Suka mengikuti, namanya Adelia. Bahkan kalau kita iseng manggil nama itu, saya manggil nama itu secara pribadi, dia suka datang. Oke, stop. Jangan Bang, jangan. Gua penakut soalnya orangnya. Nah, selain cerita sosok ibu dan anak tadi, ada cerita lain nggak Bang yang akan diceritain nih? Ada sih Bang, ada dua cerita. Yang pertama, gua ngantar penumpang, gua kira itu dia itu ya hanya just penumpang lah. Gua ngantar dia ke tempat di mana ada duka. Ya ternyata yang gua antar itu yang memang sosoknya Bang. Oke, ini ada duka maksudnya apa nih? Kematian Bang. Oke, ada yang meninggal. Kalau kita bilang, iya. Oh. Dan ternyata yang diantar itu saya bawa ya ternyata si orang itu. Dan itu beritanya di 2016 sangat gempar sekali, lumayan. Gemparnya itu ini maksudnya masuk media? Beberapa media.
Ada. Oke. Ya karena kan setelah awal saya membawa jenazah dan saya kecelakaan itu kan runtutannya 2 sampai 3 tahun ya, dan hampir setiap bulan saya ketemu dengan mereka itu jin lah bisa kita bilang. Karena memang kasusnya waktu yang pertama kali itu pas gue denger juga wah berat banget ini ya. Iya, yang pesugihan Terakhir itu ya. janji. Dan itu malah efeknya itu sampai sekarang. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian nih pengen jadi narasumber di Lentar Malam sama seperti Bang Iqbal, cukup DM aja ke Instagramnya Lentar Malam. Linknya gue taruh di deskripsi atau hubungi nomor yang ada di atas ini nih. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Iqbal, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Oke, di malam itu kalau nggak salah malam kelima ya Bang ya. Malam kelima puasa lah. Saya itu narik sekitar jam 1 lah, jam 1, jam 2 lah. Tahun berapa itu Bang? Itu sekitar 2017-an Bang. Pas banget bulan puasa hari kelima, karena itu saya ingat. Saya narik di daerah Gambir. Kalau Gambir itu kan kita nunggu, istilahnya penumpang-penumpang kereta ya Bang ya. Iya. Kita nunggu itu di dekat pinggir-pinggiran Gambir itulah. Karena kalau malam pada saat itu masih jarang sekali lah. Istilahnya driver-driver online kalau malam. Nah, pada malam itu tiba-tiba sekitar jam 2 saya dapat orderan. Dan itu argonya seperti biasa, saya kan hanya mencari yang kakap-kakap ya Bang ya. Istilahnya nyari argo-argo yang besar. Nah, pada malam itu saya dapat arah ke Bogor Bang. Tujuannya itu sebuah hotel. Nah, udah gitu seperti biasa saya konfirmasi ke penumpang via telepon. Selamat malam Bu, posisi di mana? Ya. Saya ada di Gambir. Tiba-tiba, padahal titiknya itu Bang, di stasiun Gambir, penjemputannya. Titik penjemputannya. Ternyata, si ibu itu tidak jauh dari stasiun Gambir, tapi dia ada di gereja. Pokoknya gereja dekat masjid lah di situ. Loh, ibu bukan di Gambir? Bukan Mas, saya di depan pintu gereja, dia bilang. Saya bawa anak kecil, saya sudah di pinggir jalan. Oh ya udah Bu, mau tunggu nggak? Soalnya posisi saya itu mobil sedang menghadap ke arah Senen, jalur Senen. Jadi otomatis saya harus muter balik dulu. Saya agak muter balik sedikit Bu, konfirmasi ke beliau. Oke, setelah konfirmasi selesai, saya muter balik sekitar 5 menit lah nyampe ke tempat dia itu. Di situ ada 2 orang wanita, ibu dan anak. Nah, saya kan bingung dong. Sekitar jam 2 lebih lah. Kok berani banget jam segini di pinggir jalan lagi kan, dengan keadaan suasana benar-benar sepi. Di situ si ibu menggunakan kayak baju kotak-kotak tapi kayak long dress gitu loh. Kayak ada rompinya sedikit lah. Terus si anak itu kalau tidak salah menggunakan kemeja putih, celana panjang lah. Nah, just for info, si akun ini itu menggunakan nama si anak, Adelia. Ya, namanya itu Adelia. Seperti biasa, saya berhenti depan mereka, buka kaca, saya konfirmasi, Bu, maaf atas nama Adelia. Ya Om, yang jawab anaknya. Itu aku, kata dia. Oh, oke. Yang tujuannya ke Bogor ya? Ibunya baru jawab, iya Mas. Cuman di sini memang kebiasaannya memang saya tidak pernah ditunjukkan dengan bentuk-bentuk yang aneh ya Mas ya. Dalam artian ya selayaknya mereka itu selayaknya manusia aja. Gitu loh. Mukanya tidak ada pucat, tidak ada apa. Dan si anak pun yang anehnya di jam pagi begitu tetap ceria.
Kayak nggak capek gitu. Iya, kayak anak seumuran 6-7 tahun, ya kalau udah jam segitu jarang lah mas ada yang ceria. Jam 2, jam setengah 3 pagi, subuh gitu kan. Oke, tidak lama kemudian mereka masuk, si ibu duduk di belakang, sebelah kiri saya, si anak duduk di depan. Nah, oke kita jalan, saya konfirmasi, Bu ini tujuannya Bogor ya, hotel. Oke, saya jalan. Nah, berhubung saya pada jam itu sudah setengah 3, saya ingat nih, saya belum sahur mas, ceritanya. Saya belum sahur. Sambil jalan, saya minta izin ke beliau. Bu, maaf, ini kan puasa ya, boleh nggak saya beli sahur dulu? Emang masnya belum sahur? Si ibu jawab seperti itu. Tiba-tiba si anak pun jawab, udah om, makan aja dulu. Yang penting kita nyampe, jangan sampai pagi. Ya udah, ntar om cuman beli kue doang kok. Nah jam segitu kan di pasar Senen udah banyak tuh mas. Di apa istilahnya kue subuh, terus makan makanan kan. Akhirnya jalan-jalan, saya mutusin udah beli aja di situ. Beli istilahnya kue cemilan lah subuh. Pada saat itu sampai, saya berhenti turun. Sebelum turun sih sebenarnya saya sudah nanya, adek mau nggak kue biar om beliin gitu kan. Boleh om, kata dia. Yaudah saya turun. Saya nanya tuh, mas kue yang cocok buat anak kecil apa ya? Anak kecil umur berapa om? Sepenglihatan saya itu jendela kebuka mas. Kebuka setengah badan. Nah si anak itu begini, om itu. Nah, ngomong begitu kan. Itu om yang itu. Nah, itu om anaknya. Mana sih? Kata tukang kue. Itu om anak kecil. Tetep, bercanda aja nih si mas. Saya kan yang lihat ada ya. Iya. Saya ngeliat, cuman si tukang kue itu melihat nggak ada bang. Dan yang bikin saya bingung, ini yang salah siapa nih? Saya ingatlah flashback ke beberapa kasus yang saya bawa itu. Cuman, ya udahlah. Nah, kebetulan itu pada saat itu pembayaran menggunakan bukan cash. Menggunakan aplikasi. Ya udah anggapnya ya udah si abang yang ngantuk apa-apalah. Ya udah saya beliin karena si Adel itu nunjuk kayak kue tar kecil, Mas. Kayak kue ulang tahun. Kayak kue ulang tahun yang kecil. Saya beliin itu, akhirnya saya beli beberapa makanan untuk istilahnya sahur lah ya, sama minuman, udah. Ya udah Mas, nih bayar, saya bayar, masuk lagi ke mobil. Nih, buat Adel ya. Ya om, makasih, kok om baik banget sih, aku seneng. Oh ya udah, jalan, masuk tol, cerita tuh, Bang Yamal ceritanya. Adel kok sampai sekarang belum ngantuk sih? Belum om, aku masih seger kok. Masih bawel ya? Bawel banget Mas, Adel itu bawel. Bisa dibilang sangat bawel dan jahil. Jadi setiap saya bawa, pas baru masuk tol aja, jadi ini saya kan matic nih Mas, terkadang dimain-mainin. Nah kan saya takut dong. Adel jangan mainin itu ya, mobil om kan matic, takutnya ntar jadi netral apa gimana. Oke, ya om maaf ya. Nah yang bikin agak curiga ibu-ibu nih, si ibunya belakang. Tidak ada sepatah kata apapun, tapi dia cuma nunduk begini bang. Nah tiba-tiba rambutnya karena panjang segini, jadi kayak nutup gitu. Ya gue berpikir kan, ya ini si Adel kayak selayaknya anak-anak lah cerianya gimana sih. Ya udah gue nggak habis pikir lah, pokoknya mungkin gue berpikirnya capek apa gimana gitu kan. Nah berhubung itu agak lama ya di situ ya perjalanan, gue pengen niat dulu sholat subuh. Gue berhenti masuk rest area Cibubur. Gue izin dulu sebelumnya, Bu, maaf. Yang pertama gue pengen ngisi tol. Saya pengen ngisi tol dulu, Bu. Terus saya mau sekalian sholat subuh, boleh? Ya udah, boleh, Mas. Nah, karena ada penumpang, mobil kan gak matiin, Bang. Oke, gue tinggal aja kan. Setelah itu, nggak lama gue selesai sholat, security ngomong, Mas kalau ditinggalin mobil matiin aja, ada orang pak di dalam, ada penumpang saya. Saya narik online penumpang. Itu Mas, teman saya dari tadi nungguin mobil Mas tuh di situ. Mobil nyala tapi nggak ada orang. Lah gue mikir kan si ibu sama si Adel keluar nih. Oke. Gue mikirnya.
takutnya ke WC atau kemana. Nah tiba-tiba gue udah mulai ngedeketin mobil. Si security satunya yang ngejagain mobil gue ini karena nyala. Mas lain kali kalau nggak ada orang matiin, kata dia. Iya pak maaf. Gue mikirnya karena keluar. Ternyata pas gue masuk ada. Tuh ibu-ibu ada. Ibu sama si Adel tuh. Dan si Adel pun ngucap, udah om sholatnya. Udah Del. Yuk jalan lagi. Kan Adel bilang jangan terlalu pagi nyampenya. Oke, jalan. Mikir tuh gue di situ. Apa terlalu gelap kaca gue? Perasaan standar gue bilang cuma 60, depan 25 lah ketebalannya. Tapi sambil jalan, gue selalu flashback. Masa iya gue bawa setan? Masa kenal lagi sih gitu ya? Iya, enggak, dalam hati gue ini kan bulan puasa. Iya. Masa gue bawa setan lagi sih? Ah, ya udahlah, Allah alam lah kalau emang setan, gitu kan? Gue ngucap dalam hati tuh. Ya udahlah, ikhlas aja kalau emang ini dia minta pertolongan nganter, minta anterin. Ya udah, gue ikhlas aja. Hasil kita berangkat. Gue selalu tuh cerita sama si Adel. Adel tuh selalu bercerita, Om, aku senang deh kalau udah naik mobil, kata dia. Emang bener-bener istilahnya sampai gue selalu ingetin, Adel kalau naik mobil seatbeltnya dipakai ya, takut ada polisi. Enggak om. Jadi kaca tuh selalu begini bang. Gimana sih kayak anak kecil senang jalan-jalan gitu, kepalanya dikeluarin gitu kan. Gue bilang hati-hati ya, jangan dikeluarin semua tangannya. Iya om. Duduk lagi, ntar makan lagi, makan kue. Nah nggak lama keluar Bogor kota. Gue ambil kanan ke arah apa sih di situ, Kebun Raya. Karena posisi hotelnya itu ada di pojok. Udah mau nyampe, gue bilang, ibu mau turun di lobi apa di depan? Gue bilang, bukan mas, kita turunnya agak ke depan sana. Kalau nggak salah Taman Sempur lah. Di situ ada namanya Taman Sempur. Nah di Taman Sempur itu, kalau yang orang belum tahu, itu kan jalannya agak berliku ya. Ada jalan yang ke arah ke apa sih tuh, warung jambu. Terus ada, nah kita berhenti itu dari Taman Sempur, kita lurus belok kanan. Nah di situ kayak ada tempat radio lah mas. Entah itu masih aktif atau enggak, saya juga lupa. Nah sebelahnya itu ada rumah kosong. Rumah bisa dibilang zaman dulu lah. Nah si ibu ini minta berhenti depan radio. Ibu di sini berhenti. Iya mas, aman jam segini. Aman, nanti suami saya juga datang. Oh ya udah, oke. Mereka turun. Satu ucapan Adel. Om, jangan lupain aku ya. Aku seneng ikut jalan-jalan sama om. Ya udah, ntar kita ketemu lagi ya. Kita jalan-jalan kan. Nah, namanya anak kecil kan. Gue timpalin kayak gitu bercandaannya. Ya udah, ntar kita jalan-jalan lagi ya Del ya kalau ketemu. Ya om. Nah, dilalahnya kebetulan di deket McD itu ada segitiga. Nama tamannya gue lupa. Di situ tuh tempat driver online pada kumpul, dan gue sering banget nge-base di situ. Istilahnya parkir di situ. Gue melipir ke sana, dan gue lupa tuh, belum gue selesain triknya. Sampai situ gue selesain. Nah, gue tiduran, diketok sama teman gue. Bal, dari mana lu? Abis bawa penumpang dari Gambir. Bawa penumpang di mana? Itu turun di situ, gue bilang. Karena emang base camp gue sama radio itu nggak jauh bang. Lu dari arah sono bang, kata dia. Dari arah McD. Lu nggak dari arah sono? Gue dari arah sono bang. Tanya anak-anak yang lain sok. Lu jangan ngelindur subuh-subuh. Lu tuh tadi dari arah McD, dari arah lampu merah. Demi Allah bang, itu dari arah sono. Nih bawa, gue bilang. Pas gue giniin tuh aplikasi normal. Lah mana nih aplikasi? Mungkin gue mikirnya udah hilang. Udah. Gue nggak mau debat di situ, ya udahlah kita ngobrol ngopi gitu kan. Padahal itu bulan puasa, gue juga lupa. Masih aja lanjut. Iya. Bablas ya, kebablasan. Bablas aja udahlah. Alhasil gue kagak puasa di situ, dan pagi nih ceritanya. Gue udah nggak megang duit. Ceritanya. Mau beli bensin. Karena argonya itu tadi pagi itu sekitar hampir 300 lah. Kurang lebih hampir 300. Gue mau WD ceritanya. Gue mau withdraw. Gue mau ambil di ATM, lumayan buat bensin dan gue buat pegangan gue. Itu saldo gue nggak ada bang.
kosong, nggak ada isinya. Gue sampai ini aplikasi error apa gimana, nggak ada gue. Nanya lah ke ketua di situ, istilahnya ketua komunitas lah. Aplikasi lagi error ya? Apaan? Uber? Enggak, normal. Gue kan tadi pagi bawa penumpang. Mana coba lihat. Di history nggak ada, Bang. Hilang juga historinya. Itu masih ada saldo seingat gue. Kalau sama yang dengan duit yang tadi, itu sekitar 370. Harusnya gue WD. 3,5. Nggak ada. Yang ada cuma 70-nya doang. Kata temen gue, ya udah ntar pagi kita ke ini aja, kantor operator. Kan karena emang dari situ nggak terlalu jauh kantor operator. Akhirnya gue pagi dianterin, ngecek aplikasi semua, nggak ada. Malah dibilang sama si CS-nya itu gue ngigo. Iya sih. Iya, karena memang tracknya iya. Sampai dilihat tracknya, Bang. Tadi berhenti di mana aja. Jadi aplikasi itu kan nyala standby. Sampai ada beberapa orderan nggak gue ambil, katanya dilewatin sama gue. Lah seingat gue kan kalau orderan udah masuk nggak bisa orderan lain masuk, iya kan? Betul. Cuma di track sama CS itu, ini ada beberapa orderan Pak yang Bapak lewatin, nggak diambil-ambil. Lah gue bingung, bener itu jalurnya? Ya gue keluar dari gereja itu, masuk berhenti di Pasar Senen sekian menit, jalan berhenti lagi di di rest area Cibubur, terus sampai gue muter. Nah yang anehnya kan seingat gue lewat jalan Sempur belakang ketemu radio itu. Tapi bener Bang, gue dari track dari keluar pintu tol Bogor, gue tracknya lurus, jadi nggak muterin setelah Sempur. muter kebun raya nekuk begini, gue lurus, nggak nongolnya dari sebelah sini. Bener, mereka yang lihat tuh gue nongolnya dari lampu merah. Ini, ya gue bingung kata gue. Kok bisa begitu? Ya udahlah, gue pikir kalau emang benar setan, ya udah. Nah, oh ya ada satu lagi yang gue lupa. Pada saat subuh itu, gue tiba-tiba ngeliat Adele. Di mana? Di Taman Segitiga. Dan gue di situ sempat debat sama mereka. Gara-gara yang gue bilang, gue keluar dari sana, jalur sana, teman-teman gue bilang keluar dari jalur sana. Kata mereka, tuh penumpang gue. Kata gue nih ceritanya. Tuh penumpang gue tuh anak kecilnya lagi main di situ. Mana nggak ada orang? Itu ada itu anak kecil. Sampai gue teriak, Del, ada lihat? Ya om. Dia begini. Itu ada. Ah ngantuk lu. Halu. Sampai dibilang begitu gue sama mereka. Ya kan gue bingung. Sepenglihatan gue seperti itu, kawan-kawan yang lain online nggak ada yang lihat. Nah setelah tahu Bang Iqbal itu, wah ini bukan manusia lagi nih yang order. Itu perasaan gimana? Ya udah, karena emang udah keseringan kayaknya udah. Ya udahlah ikhlasin aja. Walaupun dan akhirnya gue minjem duit buat ngisi bensin. Tadi yang 70.000 tuh nggak bisa di WD. Iya kan cuma bisa di WD, gocap Bang. Di ATM kan nggak bisa narik 20.000. Iya. Dan harus ada saldo. Oke. Lanjut. Sampai detik ini pun yang gue rasa dan teman-teman yang memang bisa, si Adele itu ngikut Bang. Itu siapa sih anak kecil yang suka ngikutin lu? Yang bisa ngeliat ya? Orangnya kayak gimana? Baju putih, pakai celana panjang, rambutnya sebahu lebih lah. Oh si Adele. Coba aja panggil. Del. Iya nengok kata dia. Ya itu dia Adele, gue bilang. Bahkan kalau kita mau iseng nih Bang. Kalau saya yang manggil. Del. Ayo dong pegang apa? Terkadang kalau memang dia lagi mau buat ngebuktiin, ada dipegang. Cuma saya pribadi, saya nggak bisa ngeliat dia. Setelah kejadian itu saya nggak bisa ngeliat dia. Kalau anak kecil itu masih ngikutin juga nggak? Yang sebelumnya yang cerita. Kalau itu beda sih Bang. Beda. Jadi kalau yang anak kecil itu, kan kalau banyak orang cerita, kalau setelah kita bikin perjanjian persugihan dengan jin dan setan, mereka kan diikat.
istilahnya korin jasa. Iya, Oh, dia nggak nggak bisa sering kemana-mana. muncul gitu ya? Iya, nggak bisa kemana-mana. Oh, nggak bisa kemana-mana. Karena bisa dibilang malah jadi budak lah, tumbal-tumbal itu. Jadi kalau yang itu mah gue nggak pernah lihat. Kalau yang Adele, bahkan gue juga nggak ngerti nih asal mulanya seperti apa. Kenapa tuh ibu berdua dan anak bisa meninggal. Oh, belum pernah cari tahu. Karena udah keseringan jadi males, Bang. Dan nggak terlalu ganggu itu ya? Iya, karena basicnya bisa dibilang dulu itu gue skeptis. Sering banget ditongolin gitu loh. Istilahnya, kalau buat gue, ya udah, hitung-hitung gue ngebantu. Ya udah gitu aja, nggak pernah mau cari tahu. Gitu loh. Nah, si Adele ini, bahkan kemarin pas terakhir telepon Mbak Dewi, ya, Dewi itu produser ya? Ya, Mbak Dewi itu telepon saya habis cerita, karena memang saya menceritakan dia, si Adele itu iseng, Bang. Apa tuh isengnya? Jadi, gue kan telepon Mbak Dewi itu karena males megang ya. Gue taruh di holder, holder itu sambil ngecas. Nah, si handphone itu ditarik, Bang. Ditarik bener-bener sampai jatuh, sampai itu handphone jalan. Adele, jangan iseng. Udah dilepas, diem. Handphonenya nggak jalan lagi. Oh, tapi Bang Iqbal tahu itu pasti Adele kerjanya gitu. Karena setiap gue ngucap nama dia, setiap gue menceritakan itu, kalau gue bilang suruh, kamu ada di mana? Coba tarik apa? Itu biasanya mau, Bang. Mau tes, Bang? Kalau sekarang jangan. Nggak usah, Bang. Nggak usah. Nggak, kalau mau dites kita tes. Siapa tahu Bang. Dia ada. Nggak, Bang. Nanti tergoda, ini lagi puasa ini, Bang. Nah, kalau sosok ibunya, pernah ketemu juga, Bang? Enggak sih. Hanya pas hari itu doang, Bang. Nggak pernah. Cuma si Adelnya aja? Iya, bahkan sempat ya, gue pernah nanya ke anak-anak di base camp situ, pernah nggak ada yang bawa? Nggak ada yang pernah bawa. Jadi ngelihat pun gue ceritain ciri-cirinya, nggak ada yang pernah bawa, Bang. Rumahnya masih kosong sih. Terakhir gue ke situ 2000 sebelum COVID ya main. Itu dijadi base camp partai, Bang. Buat pencalonan. Oh. Emang rumah itu kosong, mungkin disewain kali ya. Iya. Partai apa, Bang? Biru, Bang. Oh, biru. Kayak iseng aja nanya ya kan. D apa P nih? Ya, daerah situ sih emang rumah itu kosong, terus dekat segitiga. Mungkin orang Bogor pasti tahu lah, dekat McD kok. Taman Segitiga, banyakan orang nyebutnya di situ. Jadi ada lagi nih, Bang, cerita kejadian di 2016 di daerah Jakarta lah. Berarti tarik mundur lagi ya, tadi 2017, ini 2016. Iya, cuman ini lumayan epic sih. Dan antara epic, miris, dan gue juga sebenarnya benar-benar nggak tahu. Jadi pada hari itu, gue ingat banget hari Selasa, tanggal berapa gitu gue lupa ya. Sekitar jam 3:30 sore. Gue dapat orderan daerah Jakarta menuju Cengkareng. Seperti biasa, gue selalu konfirmasi ke penumpang via telepon, Mbak, ini penjemputan di mana? Ini Mas, saya depan kampus. Dia bilang. Jadi depan kampusnya itu ada halte, dia nunggu di situ. Yaudah, Mbak, karena ini jalur agak macet dan berputar agak jauh, mau nunggu nggak, Mbak? Pasti ini agak lama karena lagi traffic banget, lagi macet banget. Ya udah, Mas, nggak apa-apa, saya tunggu. Saya juga nggak buru-buru kok, dia bilang. Ya udah, nyampe di situ sekitar 25 menit lah, Bang, karena emang macetnya parah. Nyampe 25 menit, gue pikir pun ini orang pasti udah pergi nih. Ternyata masih nunggu. Yang gue lihat di situ, padahal sore ya, itu cewek berparas cantik banget, asli cantik tuh cewek. Rambutnya panjang, selayaknya orang lagi semesteran, pakai putih hitam. Atasnya blazer putih, bawahnya celana, dia rok hitam. Tiba-tiba gue nyampe, terus seperti biasa gue buka jendela, konfirmasi, kita sebut aja Natalia lah namanya. Gue buka jendela, sore Mbak, atas nama Mbak Natalia. Iya Mas.
Maaf ya mbak, agak lama, nggak apa-apa, saya juga nggak buru-buru kok. Jalan ke belakang, gue kira mau duduk di belakang bang. Ternyata di belakang tuh hanya naruh tas. Tas tangan seukuran bantal inilah, lumayan gede. Taruh di belakang, ditutup lagi, nah kata gue, dia minta duduk depan. Pas duduk sebelah gue, karena gue laki ya, ngeliat dia asli cantik banget. Cantik, wangi. Nggak tahu deh, kayaknya enggak deh karena habis kemacetan. Iseng doang nih gue nanya, ya kan? Nggak ada maksud apa-apa, Bang. Gue sampai ditegur sama dia, Mas kok nggak jalan? Enggak, ya Pak, maaf. Sampai saking terpana ngeliat dia tuh asli cantik banget. Rambut panjang, wangi. Kayaknya sih mahasiswi ya. Dengan elit lah, gue bilang. Elit banget. Nah, gue jalan. Sampai diem-diem terkadang gue iseng ngeliat. Cantik. Mbak, kenapa nggak ini aja tadi kalau kelamaan naik Gojek? Enggak mas, saya nggak enak udah mesen. Saya tahu mas ke arah sininya agak jauh. Oh yaudah mbak, makasih udah mau nunggu. Dan gue di situ memang bener-bener istilahnya berharap gue pengen ngobrol mulu nih sama dia. Nyari bahan terus. Bahan terus, bener-bener istilahnya. Ya gimana sih seorang cowok gitu loh istilahnya. Nanya, mbak kuliah di situ? Iya, saya kuliah di situ. Lagi semesteran ya. Dia pada jawabnya cuman iya ini. Nggak panjang. Gimana caranya gue dapat pertanyaan? Lagi semesteran ya mbak? Iya mas, semesteran akhir tahun. Dia bilang, oh. Dalam hati gue, dia kok nggak nimpalin gitu, nanya apa kayak gue berharap gitu kan. Nggak tertarik deh bang sama bang. Maaf. Sampai lanjut. Istilahnya gue berharap nih. Dan perjalanan ke tempat dia kan memang lumayan lah, jalurnya bener-bener jalur macet bang. Sampai gimana caranya gue bisa ngobrol terus. Karena memang nih cewek perfect, wangi, tinggi gitu kan. Ini nggak apa-apa mbak, lewat sini. Istilahnya gue ngambil jalan pintas lah, biar buat menghindari macet itu. Udah mas, nggak apa-apa, jalur biasa aja, nggak usah motong-motong, takutnya ntar makin macet. Dalam hati gue, makin jauh nih. Makin macet, makin lama. Iya, makin lama. Nah, gue berharap begitu, pas gue ngeliat dia tidur bang, ternyata bang senderan. Ya, gagal kata gue. Gagal ngajak ngomongin. Nah, seperti biasa, gue kan kebiasaan 1 kilometer sebelum nyampe, gue minta konfirmasi. Gue bangunin lah. Gue tepok ini, mbak, maaf, ini kemana lagi ya? Karena memang itu masuk ke perumahan elit lah. Perumahan elit. Dia bangun, ya mas maaf ketiduran. Ya nggak apa-apa. Kata dia cuma lurus. Pokoknya dia nunjukin arah. Nah ntar pas yang ada rame-rame, mas parkir aja di belakang mobil yang itu tuh. Kelihatan memang ada mobil Innova lah di situ. Gue parkir di situ. Pada saat dia akan turun, dia cuma berbicara, mas mau nggak nunggu? Ya nggak apa-apa mbak, asal dilebihin. Gue mikirnya, wah nih mau kemana lagi nih orang nih? Pasti jalan-jalan lagi nih. Kan gue pikirnya gitu bang. Iya, lanjut lagi gitu jalan. Iya, biasanya kan kalau misalkan dia suruh nunggu itu, pasti mau lanjut kemana lagi. Dan kebetulan waktu itu gue lihat memang ada bendera kuning sih di situ. Mbak mau tajiyah? Iya, ntar tunggu aja dulu mas. Tunggu aja, ntar saya bayar lebih, dia bilang. Karena dibilang seperti itu, ya udah tunggu. Dan saya nitip tas ya mas yang di belakang. Iya, saya nitip tas ya buat jaminan saya. Dia. Oke. Setelah itu dia nitip tas. Oke mbak, ya nggak apa-apa. Kenapa nggak dibawa aja? Udah nggak apa-apa, taruh aja di situ. Ya udah, itu saya dari jemput sampai ke kediaman dia itu sekitar jam 6 lah. Maghrib jam 6:30, 7 karena memang jalannya lumayan crowded arah situ, Jakarta Barat kan. Pada saat itu udah tuh gue nyebat beli kopi kemana jalan, tapi gue nggak bawa mobil gue.
saking boringnya gitu kan istilahnya. Ya kayak emang berduka sih, mau ngapain sih. Dan gue juga udah dipesenin jangan kemana-mana, tungguin aja. Ya udah nyari aktivitas aja, main handphone apa, sampai tiba jam 11 lah. Lama juga nungguin. Banget bang. Heeh. Karena kita sebagai driver online, apalagi di belakang itu ada jaminan kan istilahnya, ada tas. Walaupun dulu juga saya pernah digituin tapi orangnya hilang, kabur nggak bayar, ternyata tasnya itu hanya tas kosong. Ya tetap kita tungguin. Sudah emang profesi kita nunggu. Kalau nggak salah jam 11 deh, jam 11 lebih lah. Lama banget itu. Banget bang, gue juga sampai boring. Ada kali setengah bungkus gue sampai habis di situ, kopi juga sampai 2 kali. Nah, saking boringnya, awalnya gue hanya ingin memastikan, ini orang bener nggak sih mau pulang lagi. Gue ke belakang, lewat jalur tengah ini, bangku kursi. Ngeliat begini, ada bang barangnya, sama ada map coklat, map duit. Segini, handphone pun ada di situ. Ditinggalin juga. Ditinggal. Oh bener nih orang. Dan di situ gue nyelesain aplikasi. Awalnya gue hanya ingin berkonfirmasi, masih ada nggak tuh orang di situ. Jalanlah gue ke area duka lah di situ. Gue konfirmasi ke orang situ, Mas, di sini ada yang namanya Natalia nggak? Natalia diem tuh. Iya bener, ini rumah duka Natalia, dia bilang. Masuk aja mas. Enggak, saya cuma pengen konfirmasi, dia bilang. Masalahnya ada tasnya di mobil. Kalau memang di sini bener ya udah saya tungguin lagi. Ada tas mas? Iya ada tasnya beliau di mobil. Ada Mbak Natalia naruh tas di mobil saya. Mbak Natalia naruh tas di mobil. Mas tunggu sebentar deh. Nggak lama si orang itu masuk ke dalam. Yang keluar itu kakaknya sih, seingat gue kakaknya itu keluar nyamperin. Mas siapa? Saya driver online pak. Udah. Saya tadi disuruh Mbak Natalia tunggu karena dia mau tajiah mungkin. Saya bilang saya disuruh tunggu. Mas dari jam berapa? Saya dari jam 6 di sini. Udah. Mana tasnya? Ada di mobil. Gue buru-buru lah lari ambil, nyerahin. Tiba-tiba dia kayak nangis bang. Kayak nangis. Dan itu buru-buru masuk ke dalam. Nah keluar lagi ada. Gue ditarik. Jadi si jenazah itu di ruang tamu lah kayaknya lah. Gue diajak masuk lewat samping. Sampai ruang keluarga ke tengah situ. Kata gue, Mas mau ngapain sih? Gue kayak mau disidang di situ. Itu keluarga ngumpul di tengah. Rame tuh ya. Rame banget. Namanya lagi duka ya. Kamu bener bawa ini? Iya. Gue bilang. Ini tasnya. Gue bilang. Sinkronin lah semua. Dan ada satu pertanyaan. Tadi si Natalia pakai baju apa? Pakai baju putih hitam. Kayak di si Natalia sih ngomong sama saya. Abis semesteran. Di situ pecah bang tangisnya. Bener-bener apa ya? 30 orang mah lebih lah di ruangan tamu, di ruang keluarga itu. Pecah nangisnya. Jadi orang dari luar pun datang ke dalam, bingung. Nah, gue sebagai orang asing di situ yang cuman driver bawa barang seperti itu, kan gue juga bingung ya bang ya. Gue harus ngapain gitu loh. Ya udah gue di situ benar-benar melongo aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Coba cek dulu tasnya, dibuka. Gue tadi lihat kering, sekarang posisi tas itu basah mas dalam, kayak habis kecebur. Bener-bener kayak habis kecebur, lepek. Tiba-tiba kami tuh dari hari Minggu nyari tas ini mas. Nyari gimana sih pak? Lah kan gue bingung bang. Cuman bawa penumpang, istilahnya nganterin ke sini. Kok nyari tas? Gue bilang. Saya tuh hanya bawa penumpang pak. Ini orderannya. Gue bilang. Iya kami nyari tas ini udah hilang seminggu yang lalu. Hari Minggu. Karena itu pas gue nganter hari Selasa. 2 hari. Mas ikut deh.
Ikut kemana? Udah ikut saya dulu. Itu adik saya bukan? Yang itu yang mas yang bawa, nunjuk ke foto awalnya. Nah itu benar mas, dengan masih wajah yang belum aneh gitu kan, nggak kepikiran kemana-mana. Bener itu. Iya itu tadi Mbak Natalia naik mobil sama saya. Dia naik jam 4 karena macet. Baru nyampe di sini tuh habis maghrib. Bener mas, bener. Ngapain sih habis bohong? Tapi itu bener kan tasnya pak? Gue gituin. Ya ini tasnya yang dicari-cari. Nah, gue lihat situ memang ada peti bang. Ada peti. Dibuka lah. Ini apa? Tutup muka. Asal gue di situ kaget dibuka. Set. Ini bukan. Diem gue. Si Natalia itu jenazah. Mendadak gue lemas seada-adanya, senderan di kursi, balik lagi. Itu tiba-tiba semua orang nangis di situ. Sampai entah tantenya, entah siapanya. Mas bener itu bawain tadi itu. Bener. Saya bilang. Nah handphonenya itu mati bang. Mungkin karena kecebur ya. Iya. Atau baterainya habis, dinyalain lagi. Dinyalain lagi sama polisi. Oh ada polisi di situ? Ya, ternyata si Natalia itu korban tabrak lari. Tapi karena dia meninggal itu kecelakaan hari Minggu, otopsi baru nyampe ke rumah duka itu hari Selasa. Dan gue bawa itu hari Selasa. Jadi itu hari pertamanya datang juga tuh ya jenazahnya? Nah, jenazah itu nyampe katanya tadi jam 4 sore. Nah, gue nyampe habis maghrib. Yang anehnya lagi, aplikasi beliau, si Natalia, setelah dicas, dicek sama polisi, ada bener. Hah? Order. Anjing. Sinkron. Sama. Bayarnya? Non tunai. Wah. Ya gue bingung di situ, gue bilang. Ini ada apaan sih? Gue bilang. Yang gue bawa kok beginian terus, kata gue. Udah mas, saya makasih udah kita ketemuin tas. Singkat cerita, habis pada nangis gue di situ sampai diem lah, bener-bener diem. Sampai istilahnya bodo amat lah mau ada siapa, gue ngerokok diem. Sampai diemnya itu diem mikir. Sampai pas dibuka tasnya diginiin, dikeluarin semua. Itu ternyata yang duit coklat itu duit semua mas. Amplop coklat? Amplop coklat itu duit semua. Senilai 35 juta. Wah anjing. Terus? Duit cash. Dan dia itu dititipin buat bayar semesteran. Gue bilang cek aja dulu pak, takutnya ada yang hilang. Saya juga takut. Tapi aman mas, ini udah sinkron kok semuanya. Mas bukan pelaku yang ini. Pelakunya udah ditangkap, dia bilang. Pelaku tabrak larinya. Dan si polisi itu, istilahnya yang, selidik ya. Yang menyelidiki area itu, nyari tas itu nggak ada yang ketemu bang. Sampai 2 hari itu. Anggapnya tas itu sudah ditemukan orang, sudah dibawa lah. Cuman, di tes GPS, posisinya emang ada di situ. Di got. Sama polisi. Si handphonenya. Pada akhirnya dites ya, tuh ya. Karena memang handphonenya bisa dibilang handphone canggih lah, memang orang kaya banget lah. Yang gue kaget itu ada duit di situ 35 juta. Kalau posisi jemput Natalie ini sama yang lokasi tas yang di got itu dia kecelakaan di situ. Enggak, maksudnya sama posisi jemput Bang Iqbal juga. Iya, di situ. Memang lokasi kecelakaan, dia jadi katanya ya, dilihat dari CCTV mau turun ke bawah. Entah mau ngapain, tiba-tiba ada mobil lewat. Dar, tabrak, lihat CCTV. Nah, si tas itu nggak kelihatan kemana.
Dia sempat dilarikan ke rumah sakit, sempat koma, meninggal lah. Sudah dari hari Minggu setelah kejadian sampai hari Selasa, itu masih dicari tasnya. Sampai di track istilahnya. Titiknya di situ GPS-nya. Oke, berarti lokasi jemput sama lokasi kecelakaan sama nih. Sama. Depan halte. Depan halte. Iya. Ya kan gue sedikit sedikit antara iya apa enggak sih gue selalu begini gitu. Dan ada juga beberapa istilahnya subscriber narasumber bilang, Mas kalau sertai dengan foto-foto dong. Boro-boro gue mau foto, mana gue tahu itu setan. Iya, mana ada yang enggak. Iyalah. Dan gak sopan juga gitu. Iya, masa gue fotoin setiap penumpang setan bukan nih? Gimana gue tahu gue mau ketemu setan? Iya. Mau nolong lah istilahnya. Sampai bener-bener ya gue di situ nggak habis pikir, mereka tuh di situ bener-bener teriakan. Natali pokoknya nyebut namanya. Kok kamu nasibnya begini gitu. Ya kan gue bingung sebagai orang asing. Duduk begini aja. Nyebat dengan pikiran kosong. Apaan lagi sih? Masih di rumahnya tuh? Masih di sofa, Bang. Gue dikelilingin, bener-bener dikelilingin. Ini entah siapa, ini siapa. Yang pasti ini ada bangnya di sini. Ini orang tuanya. Gue bener-bener kayak di sidang. Posisi itu ya bener-bener gue bingung lah, Bang. Akhirnya Bang Iqbal nginep kan di situ? Enggak. Gue balik itu jam 1:30 apa jam hampir 1:30 lah. Lama juga ya. Pasti banyak pertanyaan ya dari keluarganya ya. Iya, tapi gue nggak bisa jawab. Ada yang nanya, Mas ngeliat nggak pas kecelakaan? Mana ngeliat, kan jemputnya saya hari ini, Bu. Dia bilang. Iya, ada yang nanya lagi. Mungkin lagi panik ya. Bentuk Natali kayak gimana tadi? Cantik, gue bilang, sampai saya naksir. Saya aja sampai istilahnya terpesona lah, Bu. Tapi nggak nunjukin aslinya. Nah, just info, jadi di sini ada baret, Mas. Karena saya ngeliat makan. Sini baret, kayak bekas jahitan situ. Sini ada bekas jahitan. Beda lah sama dia. Alhamdulillah saya ditunjukin pas lagi cantiknya. Lagi cantik ya. Itu pas dibuka, lemas asli. Mas itu adik saya. Yang ini bukan tadi diantar. Sama emang. Ya karena memang dia orang berada lah, bisa dibilang. Cantik lah. Nah, nggak lama dari situ, karena udah jam 3, karena saya kebiasaan narik bandara, karena posisi sudah ada di Cengkareng, saya jalan lah. Balik ke bandara. Mutusin untuk, udahlah balik aja ke bandara, udah jam segini. Gue tidur aja di bandara. Nah, di bandara itu ada namanya Belinda, Bang. Belinda itu tempat parkiran para driver yang pemain bandara. Iya. Ya. Gue parkir di situ. Gue buka amplop pemberian si bapak. Dikasih duit juga. Gue bilang, Pak, dia kan sebelum pengen ngasih, enggak Pak, saya udah dibayar. Dia bilang, tadi dengan nonton. Enggak, ini buat Mas, ucapan terima kasih dari kami. Gue buka nilai yang sangat besar yang dikasih. Benar-benar gede. Berapa, Bang? 2 jutaan. Lumayan itu. Lumayan. Oh, itu gede ya, gede. Gede tahun 2016, Mas. Argonya berapa? Argonya cuma 50 berapa gitu. Non tunai. Sampai pada saat di Belinda, gue mutusin di Belinda itu parkiran anak-anak online, bisa tidur di mana aja. Ada tempat tidur, ada spot tidurnya. Tapi gue mutusin tidur di mobil. Pada saat gue tidur di mobil, tiba-tiba gue ngimpi Natali mengucapkan terima kasih. Udah ditolongin. Makasih ya Mas, udah ditolongin. Seingat gue sih, gue hanya senyum. Dan bilang cuman, iya sama-sama. Setelah itu, pas gue habis bilang, ya sama-sama, ada yang ngegedor mobil gue. Kaget gue juga. Bangunlah di situ gue. Suruh pindahin mobil. Ngalangin mobil mau keluar. Oh, di bandara itu ada tempat tidur khusus? Iya, jadi itu Belinda itu di luar bandara, Bang. Oh, di luar bandara. Jadi kalau abang, nggak tahu sekarang masih ada apa nggak ya? Jadi kalau mau ke Soekarno-Hatta sekitar 1 kilo lah. Ada tulisan oleh-oleh Belinda. Nah, itu dibikin parkiran sama anak-anak di situ. Kita tidur di situ. Kalau yang pemain bandara.
Ada juga spotnya yang di luar atau di belakang bandara. Cuman kalau base camp kita di situ. Mungkin kalau para driver online yang pemain Belinda pasti tahu. Pasti tahu ya. Pasti tahu, Mas. Itu terkenal. Parkir di situ seharian waktu itu ceban. Nggak keluar-keluar pokoknya ceban di situ. Asik juga ya. Maksudnya untung ada tempat yang seperti itu gitu ya. Ada. Jadi ya beberapa komunitas lah nongkrong di sana. Untuk tadi seragam yang dia pakai, apakah juga sama dengan yang pada saat dia kecelakaan? Ya memang ceritanya seperti itu Bang, sama. Karena emang dia pada saat itu mau bayar semesteran dan baru selesai UTS. Baru mau pulang itu ya? Baru mau pulang. Dikabarinnya pun si Natali sudah ada di rumah sakit. Keluarganya baru tahu. Dan yang ditanya pertama memang dari pihak kepolisian, tadi dia bawa apa aja? Ya udah bawa tas doang. Dicari di situ nggak ada. Dan keluarganya pun menganggap tas itu ya udah dibawa orang. Iya. Karena ada duit, ada handphone gitu loh. Nah, waktu Bang Iqbal itu jemput di halte itu masih ada garis polisi? Nggak ada. Biasanya kan kalau kecelakaan dikasih ya? Nggak ada. Iya, biasanya ada. Cuman selihat saya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bersih layaknya halte biasa. Atau Cuman pada saat itu memang cuman ada si Natali aja sih di halte itu, nggak ada yang lain. Atau Bang Iqbalnya yang nggak ngeh mungkin ya? Mungkin bisa jadi. Iya. Cuman karena memang kejadiannya itu di pinggir jalan ya. Saya sih lihat nggak ada sih Bang. Nggak ada. Karena kan tadi Bang Iqbal bilang sendiri dia itu udah langsung terpana gitu. Iya, karena memang nggak bisa ngelihat ke kanan kirinya lagi. Udah lihat nih cewek cantik banget penumpang gue bilang. Ini gue boleh tahu beritanya Bang? Kecelakaan apa? Boleh Bang. Ini gue pengen searching ya. Iya. Cerita kecelakaan di mana ini? Sampai Mbak Dewi produser itu nanya, Mas, beritanya masih ada nggak sih? Gue pribadi searching, tadinya banyak banget, tapi sekarang cuma satu yang ngeberitain itu. Dulu mah gempar banget. Ini cuma satu nih ada? Cuma ada satu. Dewi lu ada Dewi? Ada. Coba kirim ke gue. Tinggal satu itu berita yang ada. Oke, ini Dewi udah ini nih. Oh, ini lokasi lu samarin ya Bang? Iya, gue nggak mau samarin ya. Nih gue coba searching dari search engine-nya nih. Pakai namanya dia, nama aslinya coba. Ini nggak ada yang jangan. jangan dikasih tahu. Tadinya awalnya itu ceritanya beritanya banyak banget tuh. Emang gempar itu ya? Gempar. Ini cuma lumayan. Kayaknya udah dihapus sama media. Apa dari pihak keluarga atau gimana? Ya, bisa jadi ya. Iya. Oke Bang, ini ada lagi kejadian Bang? Ada. Jadi sebenarnya cerita ini bukan cerita terakhir sih Bang, ada lagi sih. Cuman ini lumayan epic juga. Dapat penumpang di salah satu pusat grosir kain terbesar lah di Jakarta. Kejadian ini sama juga sekitar jam 4 sore. Dimana lokasinya ini kalau gue kisi-kisinya bilang ada di daerah Jakarta Pusat, tempat pusat grosir terbesar untuk pakaian semualah. Nah, pada jam 4 ini gue dapat orderan dari seorang ibu-ibu. Nah, tapi di aplikasi ini bukan pakai ibu-ibu. Nah, aplikasinya ini cowok Bang. Seperti biasa gue konfirmasi ke beliau, halo Pak, posisi penjemputan di mana? Nah yang jawab cewek. Nah, ibu ada di blok nih. Dia bilang, ibu maaf, ini saya kan sudah kelewat jalurnya. Ibu mau nunggu apa enggak? Saya bilang. Ya udah nggak apa-apa ibu tungguin. Nah, berhubung di tempat pusat pembelanjaan ini selalu ada perkalian argonya, di situ memang lagi pas perkalian 2 lebih Bang. Jadi argonya 2 kali lipat lah. Gua nggak habis pikir panjang, si ibu mau nunggu. Oke, set udah dekat lagi, kok telepon lagi. Ibu di lantai berapa? Apa mau nunggu di luar? Udah naik aja ke lantai 4.
ibu ada di lobi parkir lantai 4. Jadi parkiran itu kan muter begini. Iya. Dia ada di lantai 4. Oke, gue naik, gue jemput. Sampai di sini, ibu atas nama ini ya, yang tadi pesan. Ya, saya. Ya udah, masuk aja bu. Dek, bisa bawain belanjaannya nggak? Jadi ada 3 kantong tuh, Bas. Kain. Ya bu, saya keluar, muter, masukin. Ibu mau duduk di mana? Di belakang aja deh. Ibu capek. Ya udah, barangnya saya taruh depan ya, nggak taruh di bagasi. Jadi barangnya itu gue masukin ke pintu depan. Nah, oke. Bu, jalan ya, kita berangkat. Oke, jalan. Ibu belanja sendirian? Iya, udah biasa. Itu perkiraan sekitar umur 50 lebih lah, Bang. 50, 60 lah. Pakai bajunya kebaya. Bukan kebaya sih. Kayak kebaya, cuman kayak batik itu celananya. Kayak batik lipat lah. Cuman nggak tahu itu rok atau emang batik ya. Nah, pada saat itu dia bilang, ibu mah udah biasa belanja sendirian ke sini, ibu udah sering gitu. Dek, ntar kalau udah deket-deket, ini bangunin ibu ya, ibu mau tidur seperti biasa tuh. Mungkin dia kecapean, akhirnya dia tidur tuh Mas. Tidurnya nggak senderan, tapi begini di jok tuh. Iya. Ibu tiduran begitu nggak pegel? Enggak, ibu minjem 1 dong belanjaan ibu, dibuat bantal sama dia. Otomatis langsung gue kunci semuanya, takutnya ngejeblak kan. Oke, tanpa pikir panjang, perjalanan itu memang dari pusat perbelanjaan itu ke lokasi si ibu ini sebenarnya deket, cuman karena memang areanya bener-bener area macet, itu gue nyampe sekitar adalah Bang 2 jam perjalanan. Itu lokasinya ada di Jakarta Pusat, area rumah dia. Gue berhenti. Sekedar info, jalanan dia itu cuman muat 1 mobil dan 1 motor lah. Ngepres, bener-bener ngepres. Nah, ibu ini bener masuk ke sini? Iya bener dek. Nah, pas gue masuk, ibu yang mana rumahnya? Itu yang pagar warna putih. Oke. Gue parkirin dong, otomatis gue pepetin depan gerbang dia. Oke, gue bilang, bu, turunnya dari sebelah kanan aja, kirinya udah mepet banget. Oh ya udah, dia turun sebelah kanan. Gue keluarin belanjaannya. Adek tunggu di sini ya. Ntar kalau nggak saya, anak saya yang bayar. Oh iya bu. Ada mungkin sekitar 10 menit, kayak memang itu waktunya mau maghrib. Tiba-tiba ada bapak-bapak keluar. Mas, kalau parkir jangan di mepet mobil. Emang nungguin siapa? Nungguin ibu, Mas. Ibu siapa? Enggak, tadi saya bawa penumpang dari pusat pembelanjaan bawa ke sini. Nah, si ibu bilang tunggu, belum bayar. Yang bener Mas, bener. Ya udah tunggu dulu, saya mau sholat maghrib. Dia sholat maghrib, ada kali 15 menit. Balik lagi, Mas masuk dulu yuk. Mas masuk. Mas dari mana? Saya driver online Pak, tadi bawa si ibu menuju ke sini. Bener Mas bawa. Ya ilah Pak, ngapain sih saya bohong, saya bilang. Saya mau tahu nih ibunya yang mana. Yang ini apa yang ini? Jadi ada foto 2 ibu-ibu, cuman beda gitu. Kayak foto keluarga cuman terpisah. Oh. Jadi antara ibu si bapak sama ibunya si istri. Gue nunjuk yang ibunya si bapak. Yang ini Pak. Beneran yang itu. Ciri-cirinya gimana? Gue sebutin tuh. Pakai kayak rok cuman motifnya batik gitu. Oh. Terus bawa belanjaan. Ya tadi sih bawa, cuman dibawa ke si ibu. Oh ya udah, ntar saya lihat. Ada Bang belanjaan. Hah? Ada. Di kamar si ibu. Ini bukan Mas. Iya itu 3 kantong. Iya itu tadi saya bawa. Bonnya ada hari itu. Oke Mas, gini. Mas mau ngopi dulu apa enggak? Ya kalau dikasih sih boleh Pak. Ya udah tunggu dulu ya, manggil istrinya. Terus nggak lama datang tuh istri bawa kopi. Dek, kejadian lagi dek. Ngomong ke istrinya. Kejadian apa Mas? Katanya. Si ibu belanja lagi. Ya kan gue diem aja dan cuek aja kan. Gue mikirnya si ibu-ibu tambang mungkin.
Ternyata mas gini mas ceritanya, ibu itu sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Ya. Dan mas driver ketiga selama ibu meninggal yang bawain ibu belanja ke sini. Pertama itu ibu ke sini driver Gojek motor. Yang kedua mobil, yang ketiga mas mobil. Dan kebetulan 2 hari yang lalu ibu tuh hari ke-3 tahunnya. Jadi setiap waktu itu dia bilang setiap setahun lah. Tahun sekali itu. Iya, jedanya itu antara paling lama seminggu. Oh, berarti setiap tahun itu ada di hari dia meninggal tuh ya? Iya, jadi yang driver di tanggal dia meninggal. Iya, di driver yang pertama itu H+5. H+5. Gua di H+3, driver yang mobil juga itu H+2. Jadi udah 3 driver yang kejadian ini. Bener kan? Di tanggal dia meninggal kan maksudnya? Nah, pada saat itu gue cuman bisa diem. Gue bilang, Bapak benar sering kejadian kayak begini? Iya mas ini driver ketiga setelah mungkin teman-teman mas itu yang berdua. Nah terus saya pengen nanya Pak, aplikasinya atas nama siapa ya? Ini atas nama siapa? Si Bapak bingung. Dilihat itu aplikasinya dia mas, Bang Jamal. Aplikasi si Bapak itu. Kata dia, lah ini mah aplikasi saya mas. Ambillah handphone ke dalam. Ada orderannya. Di aplikasi itu masih jalan karena emang gue belum selesaiin bang. Iya. Ada orderannya ada. Nah mas gini, kemarin tuh si 2 driver itu nggak ada, orderannya tuh hilang. Ini kok mas ada, tapi pakai aplikasi gimana ya caranya gitu. Bapak nanya saya nanya siapa? Gojek. Iya, kok bisa ya ibu mesen pakai aplikasi saya? Ya saya nggak tahu pak, dia bilang. Saya aja bingung, kok bawa beginian lagi. Nah dilihat pembayarannya tunai. Mas, argonya segini. Ya bapak lihat aja, dia bilang. Cukup itu aja pak yang dibayar, yang saya kerjakan seperti itu. Tapi mas bener bawa ibu. Nah tapi si istrinya udah seguk-segukan. Bu kok gitu mulu sih bu. Kayak si istri tuh kayak nangis lah. Udahlah bu, istirahat yang tenang. Jadi emang si ibu ini dulu usahanya ngejahit mas. Si bapak itu cerita. Itu pun masih ada mesin jahit beliau. Dia bilang, ibu itu emang hobinya ngejahit. Yang gua nggak habis pikir belanjanya itu ada loh. Itu dia tuh. Iya. Gue ternyata bawa belanjanya emang real. Dan dibuka itu ada, stroke bond-nya ada. Tertera tanggal hari itu. Dan dari cerita Bang Iqbal, itu gue nemuin sesuatu yang baru bang. Bahwa setan bisa tidur bang. Setan bisa tidur? Yang pertama, yang mahasiswa tidur kan di mobil? Iya. Yang kedua, ibu itu tidur kan? Ternyata setan butuh tidur juga bang. Enggak, gue bingung. Baru tahu gue. Yang pertama itu apakah setan meninggal belum bisa terbang bang, makanya pesan online. Kan dia bisa ngilang. Baru meninggal kali ya, belum latihan. Adaptasi ya, baru adaptasi, baru mau latihan karena baru beberapa hari kan belum bisa ngilang. Nih, cerita deh, setannya tidur di mobil. Mau ngapain mesen online? Terus bang, ya akhirnya gue nggak mau mikir panjang, gue balik lah bang. Pak izin ya, saya udah sering nih kayak begini. Iya. Gue bilang, loh emang mas udah sering? Sering banget pak, kalau saya ceritain mah bingung bapak ntar. Nggak kelar seharian. Saya izin pamit, dia bilang. Kata istrinya, bentar, dikasihlah gue ongkos yang tadi. Ini mas buat ongkos. Ya bu, makasih, saya terima. Ya apa yang saya kerjain aja, udah jangan dikasih lebih, dia bilang. Yang penting, ya mungkin si ibu minta didoain kali.
Ya cobalah ziarah ke makam, gue bilang. Udah situ gue pamit balik, udah nggak mood nih bang ceritanya narik, karena bawa ituan lagi. Iya, iya. Udah akhirnya gue balik, cuman posisi balik mobil memang agak berat ya, kayak nggak enak gitu lah. Balik, gue langsung nggak balik ke rumah, gue balik ke kosan cewek gue. Ngapain lu, Bang? Numpang istirahat bang, Oh iya. numpang istirahat. Nah sampai di kosan, parkir, kebetulan kamarnya dia itu emang pinggir parkiran banget, jadi mobil gue bisa langsung di depan pintunya dia. Gue telepon, yang bukain pintu dong, menumpang mandi ini nih. Enggak, ya udah. Dia buka pintu, nanya ke gue, kamu habis bawa siapa? Nggak bawa siapa-siapa, itu kok ada nenek-nenek di mobil. Wih, anjir ngikut. Iya. Nah yang lucunya, jadi kamar kosan tuh depannya kan suka buat tongkrongan bang. Iya. Si penjaga kos, si anak-anak kos yang lain itu sering nongkrong di kamar di depan ini. Gue kalau nongkrong di situ, bini gue teriak gitu, itu siapa di mobil? Kok ada nenek-nenek? Nah ada satu penjaga kos, Mbak Nisa, nggak usah ngaco. Tahu nih, bukin gue ngaco banget. Itu ada ibu-ibu di mobil. Udah bikinin dulu kopi hitam, taruh dalam mobil. Kata gue, setan kok dikasih kopi, mendingan lu bikin kopi buat gue. Gituin. Udah bikin, jangan ngeyel, takutnya ntar ada apa-apa. Gua ke dalam, ini orang udah pada hilang nih bang. Tadinya rame, ada kali 6 orang penjaga kos anak kos itu. Mungkin pada takut, pada hilang, kabur. Gue nanya ke bokin gue, mana? Kabur, kamu sih bawa setan kata dia. Emang habis bawa siapa? Oh iya tadi habis bawa ibu-ibu dari itu pusat perbelanjaan. Lah emang gimana ceritanya? Akhirnya gue ceritain lagi tuh, ulang ke dia. Oh, ya udah bikin kopi aja, taruh aja di tempat dia duduk tadi. Buat apaan sih? Udah jangan ngeyel. Ya udah bikin kopi. Nah, besoknya anaknya nelfon ke gue. Mas, maaf. Ada barang ketinggalan nggak di mobil? Ternyata ada satu batik yang jatuh. Batik lipat. Apa sih? Batik gendongan lah. Oke. Ada yang jatuh. Karena dia ngeliat di bon, nyesuain, ada satu barang yang nggak ada. Oke. Iya. Kayaknya nggak ada deh, Pak. Coba saya lihat dulu. Karena memang pas dari malam itu, gue nggak jadi narik. Gue langsung abis mandi tempat bokin gue, cabut balik. Gue lihat ada kain baru, masih dibungkus. Iya Pak ada. Oh ya udah, syukur kalau ada. Udah itu buat Mas aja. Sampai sekarang kainnya ada, masih di rumah. Gak dibawa bang ya? Enggak. Batik biasa tapi ya? Batik biasa. Gimana sih buat gendongan bayi gitu lah. Batik yang panjang itu loh. Setan belanja. Yang gue bingungin, ya itu barangnya ada. Iya. Iya, bonnya ada. Cuman bayarnya pakai apa? Tukang jualan kainnya ditagih apa gimana? Enggak, sepertinya kayak yang biasa-biasa gitu, kayak tukang jualan datang, ya ntar berubah duitnya gitu, jadi daunan. Kan yang nggak tahu kan, iya. Kita kan yang nggak tahu itu dari sisi si pedagangnya nih. Iya, gue juga nggak ngerti karena barangnya itu banyak lah bang, kantong kresek gede lah, 3 kantong itu. Itu kalau dari menurut Bang Iqbal, berapa kira-kira tuh belanjanya? 2 juta mah lebih. Ini. 2 juta mah lebih. Banyak bang. Baju-baju baru. Ada kebaya, kain. Tapi ya keluarganya ya seneng, maksudnya gratis nih 2 juta. Ya gue nggak tahu gitu, juga. Gue ngerti gak sih? Mungkin si bapak kalau nonton, ya izin Pak saya ceritain ini. Cuman ya itu yang saya bikin bingung. Kok ada barang belanjaannya? Ini judul YouTube-nya ini deh, hantu ngantuk dan belanja. Nganterin hantu ngantuk dan belanja. Habis begadang lah setan ngantuk. Di YouTube sebelah juga kan ada setan suka tidur. Yang orang Bandung sering nemuin setan suka tidur. Gue nggak tahu, gue baru ngeh apa gimana ya, karena baru kali ini gue baru ngeh. Maksudnya gini. Ada yang bilang setan juga suka mandi. YouTube sebelah ya. Iya. Yang orang Bandung. Kalau dimasukin kayak itu lagi mandi, sukanya tidur. Tapi sosok
nenek-nenek itu nggak ngikutin bang, Alhamdulillah sampai detik ini nggak ada, Bang. nggak ada. Kayaknya nggak ada. Terakhir doang itu yang bini gue sekarang ini masih ngekos di Pondok Gede. Udah di situ sampai tuh kawan-kawan bini gue pada kabur di situ. Lagi Sebenarnya nongkrong nggak kenapa lu kabur lu waktu itu gitu. ada deh. Itu enggak, gue keluar lagi. Lah anak-anak pada kemana? Kabur. Takut kali sama setan. Kata gue gituin. Lah nggak tahu. Padahal nggak ngeliat ya, cuma denger celutukan dari bini Iya, kan. karena gue debat itu, jadi kamar bini gue ada undakan tangga gitu, dua lah buat naik gitu karena emang suka agak rada banjir. Nah mereka nongkrong di bawah jendela sini deket. Oh. Mereka denger ya sempat ada celetukan. Wah lu nih jangan macem-macem deh katanya ngomongnya. Nah abis itu mereka kabur. Soalnya lo yain juga lagi apa nih? Abis nganter itu gitu kan. Enggak, gue cerita itu di dalam bang. Oh di dalam? Di dalam, gue cerita sama dia tuh ngeceritain kejadian tuh di dalam. Iya dengar mungkin. Ya mungkin. Gue bawa kopi hitam keluar udah nggak ada tuh, udah pada hilang. Wah kosannya nggak bisa berisik tuh. Gak bisa berisik gimana? Udah, iya bang. Temboknya tipis ya kan. Nah, Bang Iqbal, ini boleh kasih pesan nih Bang, kasih pesan lagi ke teman-teman. Oke, pesan-pesannya apapun yang kalian bantu, siapapun mau makhluk gaib ataupun apa ya sesama manusia, ya udahlah ikhlasin aja. Pasti semua itu akan ada balasannya kok. Pasti nikmat yang akan diberi sama Allah diganti. Karena memang setiap gua abis kejadian itu ngerasa ya udah ikhlas, selalu bener-bener kontan bang. Dibayarnya bener-bener kontan, istilahnya besok lah entah lusa gue dapat orderan gede-gedean sesuai dari di luar target, ya pasti itu terus sih yang kejadian. Berarti masih ada mitos rezeki setan itu masih ada ya? Ya mungkin. Rezeki setan. Asal rezeki setan bukan kita mintanya sama setan. Betul. Iya, jangan sampai kita ngelakuin persugihan apa. Aduh, jangan deh bang. Oh, ini Bang. Ini sebelum gua tutup, Bang Iqbal selain ada pengalaman horor tentang driver online, kejadian lain ada gak sih Bang selain driver online? Ya itu bang yang kemarin yang awalnya gue janjiin ke Lentera Malam yang akan gue ceritakan, gue nganter temen gue sendiri, sohib. Sohib kental lah gue bilang, cuman pada saat ini dia tinggal sekarang ada di kota sebelah. Kemarin gue sempat udah gue datengin, yang gue nganterin dia persugihan. Wah, boleh tuh. Hah? Udah minta dia nggak mau. Ini dia udah Iya, nyatain gua di video insya Allah. mau gimana sih? Gue udah dapat, Bener ya. gue udah dapat izin. Udah. Karena Soalnya kemarin jadi gini bang, gue kemarin karena belum berani, bang lu ingat si ya yang bini sama anaknya meninggal. Iya, gue kemarin ceritain itu. Aduh anjing. Jadi setiap gue ingat itu bang, jadi gue kemarin kesana. Ini di luar dari video, gue kesana. Masuk. Gue minta konfirmasi sama dia. Jadi dia sekarang udah pelangak pelongo. Ya. Udah gitulah. Jadi si orang itu udah, kawan gue ini antara enggak, gila enggak, cuman diem aja. Cuman gue diceritain semua sama bapaknya. Ceritain semua. Dan setiap kali kita cerita itu, pasti ada yang pecah. Dan sampai Dewi minta cerita itu, gue minta izin dulu sama ustadz gue. Ji, backup dong. Bener aja gue cerita sama si Haji. Itu gelas lagi nih, dar. Ledak. Oke, satu Makanya- lagi tuh ya, itu yang udah ngomong di video mah udah harus nih Bang kayak Bang iya, pasti Iya, teman-teman tadinya gue juga. nahan ini karena gue pribadi, gue takut bang. Gue takut, sangat takut. Ya gitulah, sampai tiba-tiba rumah juga ada yang jahilin tadi kayak gue cerita ke si Dewi. Iya. Ya entahlah, Allah alam. Kalau kalian pengen kita undang lagi Bang Iqbal untuk ceritain ngantar teman pesugihan tuh ya. Lokasinya dekat kok dari sini. Paling cuman sekitar nggak nyampe 150 kilo. Tulis di Dari kolom Jakarta. komentar. Apanya nih tempat pesugihannya? Yes. Nggak nyampe 150 kilo, 100 kilo doang. 100 kilo doang. Nggak nyampe. Menarik nih.
Itu sampai keadaannya tadi yang kayak gitu ya? Iya, si anaknya meninggal 2 sama istrinya meninggal. Meninggal juga. Iya. Ya udah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Bang Iqbal izin pamit. Bye.